Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya Rahmanu ya Rahim ya mujibas sailin. Fa'alifun aksara min aslaini sahiba zaidun bi ghairi maini. Fa'alifun utai alif sohaba kang barengi atau kang barengi opo alif aksara ing huruf kang luwih akeh min aslaini katimbang huruf asal loro iku zaidun aram huruf zaidah biwiri maini kelantan pokoro. Alif yang menemani lebih dari dua huruf asal itu dinamakan alif zaidah tanpa adanya kebohongan. Keterangannya idza sahibat alif aksara min aslaini hukima bi ziyadatiha. Nahu dzaribin wantilakin. Ketika alif menemani lafat yang lebih dari dua asal. Jadi ketika alif menemani huruf yang lebih dari dua asal itu dihukumi zaidah. Contohnya dzaribin intilakin. Jadi alifnya lafaz dzaribin dan intilakin itu dihukumi zaidah. Berbeda dengan alifnya lafaz roma, da'a dan ba'a. Karena alif ketiganya, alif yang ada pada lafaz roma, da'a dan ba'a itu adalah gantian dari huruf asal. Kemudian huruf ziyadah itu jumlahnya ada 10 yang dikumpulkan pada lafaz yang dikumpulkan dalam lafaz sa'altumuniha atau lafaz uwaisan hal tanam atau lafaz uwaisan hal tanam. Wal ya'u kada wal wawu illam yaqa kama huwa fi yu'in wa wa'a. Wal ya'u tayya iku kada kaya mengkon-mengkon alif. Wal wawu utai wawu iku kadzalik illam yaqa lamun ora tumiba apa ya lan wawu. Kama huwa kaya kama huma kaya oleh utai wawu lan ya utai kama huma kaya oleh utawi ya lan wawu iku fi yu'in tetap ing dalam lafaz yu'in wa alan lafaz wa hakadha hamzun wa mimun sabaqo salasatan ta'siluha tahaqqaqo. Wa kadzalan iku kaya mungkon mazkur minasalah hamzun utai hamzah wa mimun lan mim sabaqo kang disii apa hamzah lan mim salasatan ing huruf telu ta'siluha kang utawi asale salasah iku tahaqqaqo dadi nyata apa taksil. Kadzaka hamzun akhirun ba'da alif aksara min harfaini lafdhuha ratif. Kadzaka iku kaya mungkon-mungkon mazkur min ahrufiz ziyadah hamzun utai hamzah akhirun kang ono akhir kalimat ba'da alifin kang ing dalem sause alif. Lafdhuha kang utai lafate alif iku ratifah barengi to ngenut mbureni apa lafdhuha aksara ing barang kang luwih akeh min harfaini katimbang huruf loro. Ini dikanadom dijadikan satu. Wal ya kada menurutnya begitu juga ya dan wawu apabila tidak berada pada lafaz yang seperti yu'in dan wa'. Seperti yu'in dan wa'. Wahakadha begitu juga hamzah dan mim yang mendahului 3 huruf yang keasliannya telah nyata. Kadzaka hamzun lahiri muradnya begitu juga hamzah yang terletak di akhir kalimat yang terletak setelah alif dan sebelum alif bersamaan lebih dari 2 huruf yang asal. Dan sebelumnya alif bersamaan lebih dari 2 huruf yang asal. Keterangannya al ya wal wawu ya dan wawu zaidatani dihukumi zaidah idza sohibata salah satu hurufin usulin ketika menemani 3 huruf yang asli. Nahwu syairofun
ya'malun, ajuzun, jauharun. Jadi ya dan wawu, yaknya ini soirofun, ya'malun, kemudian yang wawu ajuzun dan jauharun. Kemudian dihukumi ziyadah, dihukumi asal, asliyatani, idza waqa'ata fi sunnah il mukarrar. Kama fi yu'in wa wa'in. Jadi dihukumi asal apabila terletak di tengah lafadz yang terulang-ulang. Seperti dalam contoh yu'in dan wa'atin. Yu'in dan wa'atin. Bon. Kemudian hamzah dan mim, hamzah wa mimun, hamzah dan mim dihukumi zaidatani, bon, dihukumi zaidatani idza sabaqa salasatan ta'siluha tahaqqaqa. Ketika mendahului 3 huruf yang keasliannya telah nyata. Contohnya ini Ahmada itu asalnya adalah Hamidah, Ahmada, kemudian Afdola dan Ajma'a. Kemudian yang mim contohnya mukrimun, masjidun dan mukromun. Berarti mim, alif dan mim dihukumi zaidah karena telah mendahului 3 huruf yang asli. Kemudian dihukumi yang kedua asliyatani, dihukumi asal, idza sabaqa ketika mendahului asliyani, mendahului 2 huruf yang asal. Contohnya akala atau arba'atan atau 4 nahu istobelin. Kemudian yang ketiga salasatan lam yatahaqqaq asluha. 3 huruf yang keasliannya tidak nyata, tidak jelas. Nahu arto ya, nahu arto. Kemudian yang ketiga hamzah. Natumnya ketiga tadi. Hamzah dihukumi zaidatun idza waqa'at akhiron ba'da alifin radifa aksara min harfaini aslaini. Ya. Jadi hamzah dihukumi zaidah apabila terletak di akhir kalimat jatuh setelahnya alif, yang mana alif itu menemani lebih dari 2 huruf yang asli. Contohnya sohro'a, hamzah terletak di akhir kalimat dan hamzah jatuh setelahnya alif dan sebelumnya alif bersamaan berupa huruf yang lebih dari 2 huruf. Di sohro'a, hamro'a, ilba'a atau ilba'in, berarti hamzahnya dinamakan ziyadah. Kemudian dihukumi asliyatun idza waqa'at ba'da alifin qablaha harfani faqat. Apabila hamzah terletak setelahnya alif dan sebelumnya hanya berupa 2 huruf, seperti samaun dan maun. Bon. Wa nunu fil akhiri kal hamzi wa fi nabi khodan farin asolatan kufi. Wa nunu tainun iku, wa nunu tainun fil akhiri ing dalam akhir kalimat iku kal hamzi kaya hamzah. Wa kufi lanten cukupi apa nun fi nahwi khodan farin, nahwi khodan farin ing dalam sepadane lafat ghodon farin din hukumi din cukupi asolatan ing hukum asal. Nun di akhir kalimat itu seperti halnya hamzah, sedangkan nun yang ada pada lafat ghodon farin itu dicukupi dari hukum asal. Keterangannya takunu nun zaidatan. Jadi nun itu ada yang zaidah, ada yang asliyatan. Takunu nunu zaidatan. 1. Idza waqa'at akhirun ba'da alifin qablaha aksar min aslaini. Jadi ketika nun terletak di akhir kalimat jatuh setelahnya alif dan sebelum alif terdapat lebih dari 2 huruf asal. Contohnya usmana, ya. Usmana, sakrona, ghudbana, za'farona. Jadi posisi nun itu jatuh setelahnya alif dan sebelumnya alif terdapat lebih dari 2 huruf. Berbeda dengan lafadz makanin dan zamanin. Yang kedua, idza kanat sakinatan fil wasat qabla harfani wa ba'da harfani. Apabila nun sukun di tengah kalimat dan sebelumnya berupa 2 huruf, sebelumnya berupa 2 huruf dan setelahnya berupa 2 huruf. Seperti lafadz ghodon farin akon kolin.
Jadi nun berada di posisi tengah, sebelumnya berupa 2 huruf dan setelahnya berupa 2 huruf. Yang kedua, asliyatan. Oke, takun nun zaidatan yang atas tadi. Sekarang yang asliyatan. Idza waqa'at akhirun ba'da alifin qabla harfani asliyani. Asliyani. Apabila nun terletak di akhir kalimat, jatuh setelahnya alif, dan sebelumnya hanya berupa 2 huruf yang asli. Contohnya makanin wa zamanin. Makanin dan zamanin. Yang kedua, idza waqa'at mutaharikatan. Apabila idza kanat mutaharikatan, apabila nun berharokat fil wasat, ada yang di tengah, nahu hurnaikin, dan di awal nahu nasyalin. Dia berharokat di tengah atau di awal kalimat. Seperti yang di tengah contohnya hurnaikin, yang di awal seperti nasyalin. Bon. Wa ta'u fit ta'nisi wal mudhara'ah wa nawil istifali wal mutawa'ah. Wa ta'u taita fit ta'nisi lam ta'nis wal mudhara'ah wa ta'u taita fit ta'nisi in dalam kang tuduh makna ta'nis wal mudhara'ah lan tak mudhara'ah wa nah bil istifari lan sepen lafat wazan istifal wal mutawa'ah lan tak mutawa'ah iku dihukumi zaidah. Menurutnya tak ta'nis, tak mutawa'ah, dan tak yang ada pada lafaz wazan istif'al dan tak mutawa'ah itu dihukumi zaidah. Itu dihukumi zaidah. Kan? Keterangannya takunu ta zaidatan. Takunu ta zaidatan fit ta'nis. Yang pertama fit ta'nis. Nahu muslimatun qaimatun qomat. Yang kedua fil mudhara'ah. Nahu tadribu. Tadribu, taskunu dan seterusnya. Kemudian yang ketiga fistif'al wa taf'il. Wa ma tusarrifa minhuma. Dan lafaz yang ditasrif dari keduanya seperti sing istif'al, istikhrajin, kemudian sing taf'il tashmimin. Nahu istikhrajin dan tashmimin. Yang keempat adalah fil mutawa'ah. Nahu takasurin atau takasurin, tadahrujin, ta'allumin dan tadzakurin. Wal ha'u waqfan kalimah walam taroh walamu fil isyaratil mustahiro. Wal ha'u tawiha iku dihukumi ziyadah waqfan ing dalam tingkah waqaf. Kalimah lafat limah walam taroh lan lafat lam taroh. Walamu telam iku dihukumi ziyadah bil isyarah ing dalam isyarah al mustahirah kang wis masyhur apa isyarah. Menurutnya begitu juga hak pada waktu waqaf seperti lafat limah, lam taroh, dan juga lam pada waktu isyarah yang telah masyhur. Keterangannya tuzadul ha fil waqfi. Tuzadul ha ada yang fil waqfi nahu ala ma istifhamiyah yang bersamaan dengan ma istifhamiyah yang dijerkan ma ini ketika dijerkan menjadi lima. Kemudian yang kedua al fi'il mahdhuf alam jasman. Fi'il yang dibuang fi'il yang dibuang akhirnya, yang dibuang lamnya pada waktu jazm seperti roh. Asalnya kan roh, lam taroh, lam taroh. Ini sudah biasa diucapkan oleh orang Madura bahwa haknya itu namanya hak saket. Contohnya duk remah menjadi duk remah, kadimah dan seterusnya. Ini orang Madura sudah melakukan itu. Itu namanya hak saket, dinamakan hak zaidah. Yang kedua lam fil isyarah al lam. Lam fil isyarah. Fil isyarah lam, tuzatul lam fil isyarah. Contohnya nahu dzalika.
Hunalika tilka. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat ilam tabayyan hujjatan kahadilat. Wamna lanya gawe sira ziyadatan ing ziyadah bila qaidin kelawan tanpa qaid sabat kang tetep apa qaid. Ilam tabayyan lamun ora pertelo apa hujjatun hujjah. Kahadilat wa lafat hadilat. Menurutnya, cegahlah hukum zaidah dengan tanpa qaid. Dengan tanpa qaid yang tetap apabila hujjahnya tidak jelas seperti lafat hadilat. Keterangannya, idza waqa'at syai'un hurufi ziyadah al-asra, ketika terjadi sesuatu dari huruf ziyadah yang jumlahnya 10 itu, khalian amma qidat bihi ziyadatuhu ilam tubayyin hujjatun ala ziyadatihi wa huwa aslun. Seperti lafaz nasoro. Jadi ketika dia sepi dari qaid atas ziyadahnya, saya terangkan bahwa nun dikatakan ziyadah itu syaratnya kan harus di akhir kalimat, satu setelahnya alif dan sebelumnya alif terdapat lebih dari dua huruf yang asal. Nah, berarti kalau ada nun di situ tidak sesuai dengan qaid-qaid di atas, kalau memang tidak adanya hujjah, maka dinamakan asal. Contohnya nasoro. Nasoro itu berarti nunnya nun asal. Karena nggak ada qaid yang menjelaskan tentang ziyadahnya nun. Karena nun dikatakan ziyadah itu apabila berada di akhir kalimat, jatuh setelahnya alif dan sebelumnya alif terdapat lebih dari dua huruf yang asal. Dan yang kedua, khalian amma qidat bi ziyadatuhu intabayana hujjatun fahuwa ziyadatun. Sama-sama sepi dari qaid yang menjelaskan tentang keziadahnya. Tapi apabila ada hujjah yang menjelaskan, maka dinamakan ziyadah. Seperti lafaz hadilat. Dari lafaz khandolin. Lafaz khandolin itu kan ada nunnya. Tapi ketika pada waktu fi'il, nunnya dibuang menjadi hadilat, ya berarti napa? Sukutun nun, gugurin nun dari fi'il itu membuktikan bahwa nun itu adalah zaidah. Berarti ada hujjah yang menjelaskan tentang napa keziyadah nun, terbukti pada waktu fi'il nunnya dibuang. Oleh karena itu nun dinamakan ziyadah. Paham ya? Mungkin fasukutun nun minal fi'li dalilun ala ziyadatiha. Gugurnya nun dari fi'il itu merupakan bukti atas ziyadahnya nun.